Baik siswales, hari ini saya akan menjelaskan materi menyangkut stratifikasi dan lapisan sosial. Dan materi ini tolong dipahami dengan baik karena dia berkaitan sangat erat dengan materi mobilitas sosial juga ya. Nah, baik, kalian sudah mencari bahan tentang stratifikasi sosial dan lapisan sosial, dan PowerPoint-nya juga nanti akan saya bagi, tapi takutnya ada yang tidak kalian pahami, makanya saya membuat video ini. Baik ya, kita mulai saja. Yang pertama dari definisi ya. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Bertingkat bisa dibayangkan itu seperti anak tangga ya. Jadi stratifikasi sosial ini adalah tools analisis, alat analisis untuk memahami bahwa masyarakat itu nggak seperti yang kita lihat seolah-olah semuanya itu sama rata, sama rasa. Jadi kalau kalian pergi ke suatu masyarakat itu seolah-olah semuanya sama, ya nggak ada yang nampak lebih di atas atau lebih tinggi, ya padahal enggak. Ya di masyarakat itu ternyata ada pengelompokan orang ke dalam lapisan-lapisan yang bertingkat, di mana yang satu posisinya lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Ya, ini mengungkapkan realitas. Saya tidak bilang apa yang harus dan apa yang tidak, karena seharusnya manusia itu ya sama derajatnya semua. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia, waktu manusia lahir ke muka bumi, itu nggak ada sih sebenarnya dikasih label ini anak raja, ini anak ulama, ini anak orang kaya sehingga dia diperlakukan lebih baik. Tapi walaupun seharusnya tidak demikian, tapi kenyataannya masyarakat kita itu ada stratifikasi di dalamnya. Ada yang stratifikasinya sangat nampak dengan jelas, ada yang sangat halus sampai-sampai kita jadi nggak kerasa bahwa stratifikasi itu ada, atau dibuat seolah-olah tidak ada padahal ada. Nah, baik ya, model-modelnya nanti apa saja bisa kita lihat. Nah, yang pertama adalah bentuk struktur sosial, di mana di dalam struktur sosial ada yang namanya diferensiasi sosial, ada yang namanya stratifikasi sosial. Diferensiasi itu adalah pembedaan seseorang menurut sosial. Tapi pembedaan ini belum tentu ada stratifikasi. Di masyarakat orang beda ras, beda suku, bisa beda bangsa, beda klan ini keturunan, beda agama, beda profesi, beda jenis kelamin. Ini hanya suatu hal yang membedakan orang secara sosial. Tapi dalam stratifikasi, pembedaan-pembedaan ini bisa menjadi dasar orang untuk punya kedudukan lebih rendah atau lebih tinggi. Orang bisa beda ras, beda suku, beda bangsa, tapi belum tentu ada relasi kuasa. Belum tentu suku yang satu posisinya lebih tinggi daripada yang lain. Karena berbeda tidak selalu berstrata. Ya, berbeda itu nggak masalah. Orang nggak masalah beda agama. Tapi yang jadi pertanyaan, antara perbedaan agama itu ada strata nggak? Ada nggak agama yang posisinya lebih tinggi di antara yang satu dengan yang lain? Makanya pembahasan stratifikasi sosial ini sangat terkait dengan relasi kuasa. Kalau kita sudah paham relasi kuasa, kita akan sangat mudah memahami stratifikasi sosial. Karena masyarakat kita juga banyak yang nggak sadar bahwa ada yang namanya relasi kuasa dalam masyarakat yang basisnya itu macam-macam. Baik, nah ini stratifikasi sosial, ini bagian awal ya. Jadi stratifikasi ini ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup ya. Nah, pembentuk stratifikasi sosial itu apa aja? Kalian juga mungkin sudah mendapatkan beberapa ya. Yang pertama berdasarkan kekayaan seseorang ya. Ya ada nanti makanya upper class, middle class, lower class ya, dan pembagian lainnya. Nah, ada yang berdasarkan kekuasaan atau jabatan seseorang. Ya, baik itu jabatan politik atau kekuasaan status sosial di masyarakat. Sehingga nanti terbentuk hubungan pimpinan bawahan. Yang pimpinan itu posisinya, stratanya pasti lebih tinggi daripada bawahan. Nah, ada yang basisnya keturunan, bangsawan dan rakyat biasa. Nah, ada yang basisnya pendidikan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Atau satu lagi, ini yang nggak ketulis, tidak berpendidikan. Ya, cuman ingat basis pendidikan ini bisa sangat blur. Ada yang menganggap pendidikan itu adalah kamu cerdas, walaupun kamu nggak sekolah.
banyak orang yang cerdas walaupun nggak sekolah melalui pendidikan di alam, pendidikan di masyarakat. Karena banyak juga orang yang sekolah tinggi-tinggi tapi masih bodoh. Ya, dia sekolah tinggi-tinggi tapi nggak berpendidikan. Nah, jadi pendidikan ini tergantung. Nah, di masyarakat tertentu membuat pendidikan ini adalah atas dasar seberapa tinggi kamu sekolah. Walaupun kamu bodoh, kamu tetap stratanya lebih tinggi karena ukurannya pada gelar yang kamu dapat. Tapi di masyarakat yang lain, nggak penting kamu itu sekolah tinggi-tinggi. Kalau kamu bodoh ya kamu bodoh aja, strata kamu tetap di bawah. Nah, jadi ukuran yang dipakai untuk mengukur pendidikan seseorang ini bisa sangat beda-beda tergantung masyarakatnya. Nah, ya. Kemudian, nah ini kriteria stratifikasi sosial ada juga yang berdasarkan ini. Ada yang berdasarkan ekonomi, ada yang berdasarkan sosial, ada yang berdasarkan politik. Contohnya apa? Kalau berdasarkan ekonomi, ukurannya kan ini golongan sangat kaya, golongan miskin, seberapa banyak harta yang kamu miliki. Nah, kalau yang berdasarkan sosial ini adalah berdasarkan status sosial yang kamu punya. Basisnya bisa macam-macam. Nah, ini adalah bentuk stratifikasi sosial paling kuno yang pernah ada, ya. Ini pembagian berdasarkan kasta. Kalian mungkin sudah sering mendengar. Ada kasta, ini terbagi 5, ya. Ada kasta Brahmana yang isinya adalah bangsawan, pemuka agama, kesatria. Yang nomor 2-nya ini adalah maaf, kalau yang Brahmana tadi ini adalah pemuka agama, kalau yang kesatria ini adalah para kesatria, para bangsawan dan para pembuat kebijakan, ya, raja-raja di situ, ya. Nah, kemudian ada yang Waisya, ya, ini adalah mereka para pedagang, ya, para pengrajin, para pengusaha, urusan-urusan ekonomi, ya, ini orang-orang Waisya ini. Kemudian ada kelompok Sudra, ya, unskilled worker. Kelompok Sudra ini petani, ya, pekerja-pekerja bawahan. Nah, tapi ada kasta yang paling rendah, kasta Pariah, ya, atau ada yang juga yang menyebutnya dengan Dalit, ya. Ini bahkan orang-orang yang haram untuk disentuh, nyaris nggak dianggap sebagai manusia. Ini adalah mereka para pekerja kotor, ya, misalnya para jagal binatang, kemudian para pekerja pemulung, ya, orang-orang yang sangat rendah kastanya. Nah, jadi manusia dulu bahkan sampai sekarang ya di masyarakat India ini, walaupun mereka sedang melawan ini. Nah, ini terlembaga dengan sangat baik yang sistem kasta ini. Ya, nah ada juga nanti yang kedudukan sosial yang berdasarkan contohnya pendidikan, ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor, double degree segala macam. Nah, ini ada yang stratanya didasarkan pada status di pendidikan. Nah, ada juga satu lagi status orang berdasarkan agama, ya. Jadi sama seperti di sini. Kalau kamu jadi pemuka agama, kamu juga punya kedudukan khusus. Ya, kalau kamu punya kedudukan politik, kamu juga punya kedudukan khusus. Kalau kamu punya pekerjaan, itu juga kamu punya status sosial khusus. Kata kuncinya status sosial. Ya. Nah, ada satu lagi, ini berdasarkan politik, ya. Ini bisa dilihat, ya. Nah, kalau dalam status politik, pelapisan masyarakat didasarkan pada kewenangan dan kekuasaan. Makin tinggi wewenang yang kamu punya, maka makin tinggi struktur atau strata sosial yang kamu punya. Jadi basisnya pada ini. Ya, jadi kayak ini di partai, ya, makin tinggi kedudukan kamu, makin tinggi wewenang dan kekuasaan kamu, maka makin tinggi strata sosial kamu. Atau seperti yang ini di pemerintahan, ya, ini strata sosial berdasarkan politik. Nah, kalau status sosial, ya, yang menentukan stratifikasi sosial, ya, kedudukan artinya tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, dalam masyarakat biasanya orang memiliki beberapa kedudukan, jadi bisa double, ya. Nah, bisa double, bisa triple. Nah, cara memperoleh status atau kedudukan ini 3 hal. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan materi mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial itu adalah upaya naik atau turun status sosial. Kalau kamu lagi di bawah, bisa nggak naik ke atas? Nah,
Bisa, tapi tergantung sistem. Kalau sistemnya membuat kamu bisa naik. Kalau enggak, mau sekeras apapun kamu berusaha, kamu akan sulit untuk naik status. Nah, ada 3 jenis cara memperoleh status atau kedudukan. Nah, yang pertama ini adalah ascribe status atau status yang diperoleh secara otomatis. Kedudukan ini sudah terbawa sejak lahir. Ini biasanya basisnya keturunan. Jadi kalau kamu anak orang kaya, kamu otomatis jadi orang kaya juga dengan status yang lebih tinggi. Atau kalau kamu anak bangsawan ya, kayak ini pangeran-pangeran ini ya. Kemudian ada yang achieve status yang diperoleh dengan usaha atau disengaja, dengan upaya keras, biasanya berupa kedudukan diperoleh melalui pendidikan atau melalui pekerjaan. Nah, ada assign status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain, biasanya berupa tanda jasa, ya. Nah, ini assign status. Kalau kamu mau naik kelas, ya, di sistem yang memungkinkan kamu naik kelas, ya, ini kamu bisa lakukan dengan achieve status atau assign status. Nah, kalau yang ascribe status ini udah bawaan lahir, ya, di masyarakat yang masih mempertahankannya, ya. Oke, kemudian, nah, apa saja jenis-jenis stratifikasi sosial, ya? Ini ada banyak jenis, boleh kalian perhatikan nanti satu persatu. Yang pertama ada versi Aristoteles. Nah, yang piramida berdasarkan golongan sangat kaya, golongan miskin. Nah, ini punya Aristoteles. Dia membagi masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu bisa dihimpun, dia bentuknya akan seperti piramida ini. Ya, kenapa pakai gambar piramida? Karena semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit. Yang paling banyak itu tetap golongan miskin. Ya, makin ke bawah, makin rendah stratanya, makin banyak pula jumlahnya. Karena apa? Yang bisa mencapai strata atas itu cuma sedikit orang, sangat terbatas, ya. Nah, ini ada golongan kaya. Jadi kalau kamu menghimpun masyarakat ke dalam sebuah piramid, nah bentuknya seperti ini, ya. Ada golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Ini versi Aristoteles. Nah, ada bentuk stratifikasi sosial lain yang diberlakukan pada zaman Belanda, ya. Kenapa zaman Belanda nanti? Karena ada yang versi Jepang, ini beda lagi. Nah, di masa Belanda, sistem stratifikasi ini menempatkan Bumiputra pada strata paling bawah. Golongan yang paling tinggi jelas bangsa mereka sendiri, bangsa Eropa. Yang kedua itu golongan timur asing, kayak Jepang, Cina, Korea. Nah, itu geng-geng timur asing, ya. Kemudian, nah, golongan Bumiputra itu yang paling bawah. Efeknya apa? Jelas. Kaum Bumiputra kita itu kian terpuruk dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Nah, dan ini memang kenapa disebut stratifikasi sosial, karena bahkan hukum, ekonomi, pendidikan, dan semua hal itu diterapkan secara berbeda. Hukum untuk orang Eropa itu beda dengan hukum yang dipakai untuk orang timur asing, dengan hukum orang Bumiputra. Produk hukumnya aja itu udah beda. Jelas untuk golongan Eropa itu mendapat keistimewaan sangat banyak sekali. Nah, bahkan dari sejak produk hukum dan perlakuan hukum. Ekonomi apalagi. Ya, nggak usah kita tanya lah apa beda kelas penjajah dengan bangsa yang dijajah. Ya, perlakuannya jelas beda sekali. Nah, nanti ada juga bagian pendidikan. Jelas yang boleh sekolah nanti dibuka sekolah, tapi yang boleh sekolah cuman orang-orang dengan strata atas dan hal-hal lainnya. Ya, semua hal berbeda. Nah, pada zaman Jepang stratifikasinya berbeda lagi. Ya, yang nomor 1 itu justru yang paling tinggi stratanya itu bangsa Jepang. Ya. Yang kedua itu justru bangsa Bumiputra. Bangsa Bumiputra ini ditaruh di tengah. Yang paling bawah justru bangsa Cina dan Eropa, ya. Nah, tapi ada catatan penting, sistem stratifikasi ini menempatkan golongan putra di atas golongan Eropa bukan karena orang Jepang itu baik sama kita. Ada kuncinya, yaitu hal ini disebabkan orang Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia agar membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya. Jadi kayak orang yang digusuk-gusuk dulu, ya dibaik-baikin dulu untuk kemudian mau membantu waktu perang. Dijajah juga sebenarnya. Jadi ditaruh di atas itu biar mau membantu mereka dalam perang. Ya, bukan karena ingat
nggak akan mungkin orang yang mentalnya menjajah, tujuannya menjajah itu baik sama orang yang dijajah. Itu nggak mungkin. Kalaupun ada orang yang niatnya ingin menjajah berbaik-baik hati, kita harus curiga. Ini persis kayak yang dibuat Jepang. Jadi kalau ada kawan-kawan kalian yang punya kelakuannya baik-baik sama kita, padahal nanti tujuannya mau memanfaatkan, ini persis kayak kelakuan Jepang. Ya, oke. Nah, ini ada versi stratifikasi sosial di masyarakat Surakarta dan Yogyakarta. Ada yang nomor satunya itu raja atau bangsawan, nomor duanya itu priai, ulama, dan punggawa, ya. Kemudian yang nomor tiganya petani, pedagang, buruh. Priai ini adalah bangsawan kelas 2. Kalau yang bangsawan nomor 1 ini adalah keluarga kerajaan. Ya. Nah, kemudian yang versi di Sulawesi Selatan juga ada, dibagi ke dalam 3. Yang paling tinggi itu Anakarung, yang nomor 2 itu Tumaradeka, yang nomor 3 itu Ata. Yang Anakarung itu golongan bangsawan dan keturunan raja-raja, ya. Yang nomor 2 itu orang merdeka atau bukan budak, ya, itu bukan budak, ya. Selama mereka bukan keluarga kerajaan dan bukan budak, itu mereka adalah Tumaradeka. Tapi yang versi bawah itu ada yang para budak yang meliputi orang-orang yang tidak mampu membayar hutang dan orang-orang yang kalah perang. Nah, jadi di sini beda kan, ya. Walaupun punya 3 kelas, tapi siapa yang masuk di kelas kedua, kelas pertama, dan kelas ketiga aja itu tergantung masyarakatnya. Walaupun stratifikasinya itu terbaginya ke dalam 3 kelas. Nah, ini ada yang lapisan sosial pada masyarakat feodal Aceh, ya. Nah, ini dia, ada raja, ada ule balang atau pegawai raja, kemudian ada yang rakyat jelata. Ya, Aceh sebagai daerah bekas kerajaan masih memiliki sisa-sisa feodalisme yang kuat bahkan sampai saat ini. Tapi kalau dulu terlembaga, kalau sekarang bukan terlembaga, dia jadi mental. Hal ini terbukti dari strata sosial yang ada. Keturunan raja atau bangsawan ini golongan atas, ya. Kemudian golongan 2 meliputi ule balang, ya, pegawai atau pengawal raja, orang-orang istana tapi bukan yang dari keturunan dan keluarga raja. Nah, nanti yang ketiga, ya, ini nggak ketulis nomor 3-nya, golongan bawah atau rakyat jelata. Selain dari raja dan para pegawai raja, ya, ini rakyat jelata. Ini jelas perlakuannya sangat beda. Jangan tanya apa perbedaan-perbedaan yang diperoleh. Pasti yang keluarga raja dengan ule balang dengan rakyat itu beda, ya. Nah, rakyat jelata, makanya di satu masa ule balang itu kalian pernah dengar nggak ya perang Cumbuk? Itu adalah revolusi sosial paling keren yang pernah terjadi di Aceh, di mana di masa itu perang itu adalah dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk membunuh seluruh keluarga raja dan ule balang. Karena apa? Raja dan ule balang ini nindas. Ya, kalau mereka nggak dibabat, sampai hari ini kita masih dipimpin dengan sangat tersiksa oleh raja-raja atau orang-orang dengan mental raja atau ule-ule balang. Nah, jadi kerennya di satu masa pernah terjadi revolusi sosial dengan membantai semuanya, ya, karena mereka sangat menindas masyarakat, ya. Nah, jadi itu, jadi dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ya, makanya kita sekarang sudah sedikit lebih mending, nggak ada lagi yang menyombong-nyombongkan diri. Ada mungkin enggak, tapi nggak sebanyak dulu. Kalau dulu ule balang, nggak usah raja, ule balang sendiri itu sangat nindas rakyat, gitu. Nah, ya. Kemudian ini ada yang stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian, ya. Nah, ini yang saya maksud, sebetulnya beda antara stratifikasi sosial dan lapisan sosial itu adalah bukan pada apakah dia ada tingkatan atau bukan, tapi gini, ini masyarakat. Nah, ini ada masyarakat kan, ini kan masyarakat, kalau piramida ini kita ibaratkan sebagai masyarakat, satu masyarakat, di pembagian 1, 2, 3 itu stratifikasi sosial kan. Nah, itu stratifikasi sosial. Nah, tapi di dalam stratifikasi sosial itu ada lapisan-lapisan lagi. Nah, dan di dalam ini nanti dibagi lagi masyarakatnya. Yang nomor
bisa jadi dari sejak nomor 1, nomor 2, terutama di nomor 3. Ini masyarakat sudah terstratifikasi. Di dalam stratifikasi ini ada lapisan-lapisan lagi. Dan di dalam lapisan itu bisa jadi ada lapisan-lapisan lagi. Makanya ini contohnya, ya, di masyarakat petani sendiri dia kan udah jadi satu kelas ya di satu masyarakat kelas bawah biasanya. Tapi di dalam petani itu sendiri, masyarakat pertanian itu sendiri, ya, itu bisa jadi ada kelas lagi. Lihat ini contoh stratifikasi masyarakat pertanian di Pulau Jawa, dan bisa jadi juga ada di masyarakat kita. Nah, yang pertama itu ada cikal bakal. Cikal bakal itu adalah orang yang pertama kali membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Cikal bakal ini diibaratkan sebagai seorang yang punya lahan besar dan punya pekerja banyak, dan dia menghasilkan panen yang sangat banyak. Dia punya tanah banyak, memperkerjakan banyak orang, dan dia kayak toke tani besar di kampungnya. Nah, cikal bakal ini, jadi dia memang elit tani. Dia petani, tapi kayaknya minta ampun. Dia kaya dari basis pertanian. Nah itu, oke, orang yang punya sangat banyak sawah, luas sekali. Nah, tapi kategorinya juga petani, karena basis pekerjaannya adalah dari hasil pertanian. Nah, kemudian ada yang kuli kenceng. Kuli kenceng ini adalah orang yang memiliki banyak tanah dan kaya karena keuletan dan kemampuan lainnya. Basisnya dia kuli, pekerja. Ya, dia memang kuli, dia memang pekerja, tapi saking kuatnya dia kerja, dia akhirnya jadi punya banyak tanah dan jadi ikutan kaya. Nggak seperti Cikal ini kaya, tapi memang karena dasarnya orang kaya. Ya, tapi kalau kuli kenceng ini dia jadi kaya karena dia sangat kencang kerjanya. Ya, ada kuli kendo. Kuli kendo ini adalah petani yang hanya memiliki tanah sedikit dan hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Ada yang buruh tani, ini yang paling sedih, orang yang tidak memiliki tanah namun bekerja di sektor pertanian. Jadi kalian mungkin pernah lihat kalau di sawah-sawah itu ada orang yang saya punya sawah, saya nggak sanggup garap sendiri, lalu saya sewa orang untuk kerja di sawah saya. Paling nanti saya kasih gaji sekedarnya. Jadi dia buruh di bidang tani, tapi dia petani juga. Nah, 1, 2, 3, 4 ini semua petani. Tapi di dalam petani itu sendiri, sebagai satu kelompok sosial masyarakat sendiri, dia punya lapisan lagi. Nah, jadi ini, ya. Kemudian ada yang versi untuk masyarakat industri. Masyarakat industri dia punya 6 tingkatan. Ya, apa saja itu? Yang pertama, yang nomor 1 itu elit. Ya, yang dimaksud dengan elit adalah mereka orang yang paling kaya di perusahaan, orang yang punya banyak modal, orang yang punya banyak saham, ya. Dan biasanya mereka basisnya itu ya di perusahaan itu sebagai CEO, ya, sebagai pemilik saham, nah, direktur. Kemudian yang nomor 2 itu profesional. Orang yang direkrut oleh sebuah perusahaan atau industri karena dia berpendidikan tinggi, ya. Nah, kemudian ada yang semi profesional, ya. Dia adalah orang-orang yang pegawai yang dipakai oleh perusahaan, tapi dia bukan orang yang berpendidikan. Nah, cuman dia punya kemampuan dan punya pengetahuan tertentu, ya. Jadi kayak dia semi, ya, dia masih dalam kategori profesional tapi semi. Nah, kemudian ada yang skill. Kalau profesional tadi basisnya pendidikan, basisnya degree. Nah, kalau yang skill ini adalah mereka yang direkrut karena mereka punya keterampilan khusus. Ya, bisa jadi dia bukan orang yang sekolah tinggi-tinggi, tapi keterampilannya jauh lebih tinggi daripada orang yang sekolah. Nah, tapi tetap saja mereka ini posisinya di bawah karena orang yang sekolah itu dianggap yang paling pinter dan stratanya lebih tinggi, kayak gitu ya. Nah, kalau yang profesional ini kan nanti mereka yang jadi manajer, yang jadi kepala bagian apa gitu. Nah, kemudian ada yang semi skill, ya. Mereka ini adalah yang pegawai-pegawai yang diperkerjakan tapi skillnya tidak besar, ya. Kapasitasnya di bawah orang yang punya skill besar. Nah, ada yang unskill. Ini misalnya kayak orang-orang yang
mereka bekerja hanya menggunakan tenaga mereka saja. Mereka nggak punya pendidikan, mereka juga nggak punya skill. Misalnya kalau di perusahaan itu kan yang paling bawah itu kelas-kelas tukang kebun, office boy. Nah itu dikategorikan unskill, ya. Nah, baik. Ini yang level masyarakat industri. Kamu dibagi berdasarkan tingkat profesionalitas kerja dan keterampilan kerja. Nah, ini masyarakat industri. Jadi makin kamu, yang paling basis pasti kamu punya saham atau modal. Yang kedua, kamu profesional apa enggak? Kamu punya skill apa enggak? Nah, itu akan menjadi strata kamu di masyarakat industri. Nah, ada yang lapisan sosial berdasarkan pembagian tugas. Ini basisnya jasa. Ya, ada yang pengguna jasa, ada penyedia jasa, ya. Dia perencana atau pengawas, ya. Kemudian ada yang penyedia jasa spesialis, ada yang sub penyedia jasa. Nah, di masyarakat yang seperti ini justru strata tertinggi itu dipegang oleh mereka yang pengguna jasa. Makanya ada yang bilang customer itu raja. Ya. Nanti penyedia jasa ada di bawahnya. Ya. Kemudian penyedia jasa utama itu misalnya satu perusahaan besarnya, kemudian ada penyedia jasa spesialis di bawahnya, ya. Ini baru sub penyedia jasa. Kemudian, nah ini stratifikasi masyarakat yang paling baru. Ini adalah jenis masyarakat kapitalisme. Masyarakat kapitalisme adalah masyarakat industri yang menggunakan prinsip mementingkan kepentingan para pemilik modal. Kapital itu berasal dari kata modal. Kapitalisme adalah pahami yang berusaha melayani kepentingan para pemilik modal. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat secara umum dalam masyarakat kapitalisme itu sebetulnya cuma ada dua kelas. Nah, stratifikasinya cuma dua, tapi lapisannya itu banyak. Ini kalau dihitung yang versi ini aja, ini lapisannya udah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lapisan ini ada banyak sekali, tapi kalau ditanya secara stratifikasi, dia pada dasarnya cuma ada dua stratifikasi, elit sama rakyat. Udah itu doang. Elit atau mereka para pemilik modal dengan rakyat biasa yang tidak memiliki modal, pekerja, buruh. Jadi mungkin saya pernah bilang, rektor sekalipun, dokter sekalipun, dan pegawai-pegawai kantoran yang nampak kaya sekalipun, ya, kalau basisnya mereka bekerja untuk orang, itu mereka rakyat biasa. Ini mereka semua yang ada di bawah ini, ya. Nah, kecuali kamu punya kekuasaan, baru kamu bukan rakyat. Kalau kamu masih kerja untuk orang, kamu buruh. Kalau kamu masih dapat gaji karena kamu kerja sama orang, walaupun kamu pejabat tinggi, ya, kamu pada dasarnya tetap aja pekerja. Ya, karena yang dikategorikan elit atau kapital, kamu yang punya kekuasaan dan modal, orang yang kerja untuk kamu. Nah, itu. Nah, stratifikasinya kayak saya bilang, stratifikasinya cuma dua, elit atau rakyat, pekerja. Tapi lapisannya ada sangat banyak. Nah, lapisan elit di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah lapisan elit. Ini di satu strata, elit. Ini elit, ini rakyat. Ya, kecuali di bagian ini ada yang memecah lagi. Rakyat sendiri, ini satu strata, tapi ada yang memecah ke dalam 3 lapisan lagi. Nah, makanya nanti sebenarnya antara lapisan sosial dengan stratifikasi sosial bedanya tipis-tipis aja. Saya menggunakan itu dalam istilah yang berbeda, walaupun kalau kalian cari di Google itu mirip-mirip. Pada dasarnya dia emang gak jauh beda. Nah, di masyarakat kapitalisme, itu penindasan atau relasi kuasa itu dilakukan dengan cara yang sangat halus. Beda dengan versi kayak kasta mana tadi ya. Nah, kalau kasta ini kan nampak ya. Kasta ini nampak, orang langsung benar-benar dibagi langsung ke dalam 5 kelas.
atau pada dasarnya ketiga kelas, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Dan pembagiannya itu sangat jelas dan itu dikasih tahu kalau perlu gitu. Nah, tapi di masyarakat modern industrial yang kapitalistik ini ya, yang kapitalistik ini itu stratanya sangat halus dan enggak nampak. Karena kalau misalnya nampak, kamu bakal melawan. Masyarakat dulu lebih gampang ditindas daripada yang sekarang, karena sekarang sudah cenderung lebih berpengetahuan. Tapi masih bisa ditindas nggak? Masih. Nah, karena apa? Elit itu menggunakan beberapa instrumen. Lihat ini, setiap lembaga ini, ya, dia mempunyai peran. Yang pertama ini geng bangsawan, geng pemerintah, geng politisi, dan tugasnya apa? We rule you. Rule ini artinya memerintah atau membuat kebijakan. Kami yang buat kebijakan tentang kamu. Kemudian ini yang geng geng agamawan, geng akademisi, geng orang-orang intelektual, tapi yang memihak ke elit. Ya, di sini juga ada. Ya, tapi sayangnya dalam sistem masyarakat kapitalisme, jadi gini, geng elit dengan geng rakyat ini kan mereka ini kepentingannya sangat bertentangan. Elit pengennya kaya, rakyat pengennya sejahtera. Tapi elit bisa kaya nggak kalau rakyat sejahtera? Nggak bisa. Kalau rakyat sejahtera, elit nggak akan bisa kaya. Kalau saya buka perusahaan, ya, saya buka perusahaan. Kemudian saya harus beli bahan, saya mau buka perusahaan tambang misalnya. Kayak yang di film Sexy Killer, ya. Kalau sampai saya buka tambang di lahan warga dan saya harus kasih ganti rugi warga dengan cukup. Lalu saya mengambil tambangnya dengan bagi hasil dengan rakyat yang punya tambang. Lalu saya bayar pekerja saya dengan upah layak. Saya kasih jaminan kerja, sistem jaminan kerja dan keselamatan dan kesehatan dengan bagus. Lalu saya membangun sistem limbah untuk rakyat. Saya dapat untung banyak nggak? Nggak mungkin. Kalau saya mau dapat untung banyak, itu kayak harus di film Sexy Killer. Ya, saya ngambil tambang rampas, saya ambil tanah warga saya rampas, warga saya pekerjakan, saya gajikan rendah, keuntungan semua saya ambil untuk saya nggak bangun jaminan keamanan, jaminan keselamatan, karena itu keluarin duit lagi, ya. Saya nggak mau tahu dengan limbah, saya buang aja di sungai sembarangan, karena kalau saya buat sistem limbah itu keluar duit lagi, dan saya kapan dapat untungnya? Oh, rakyat mati tidak sejahtera, sengsara, ya itu urusan kalian. Untuk buat kebijakan dukung saya. Saya akan minta para agamawan dan para intelektual untuk dukung saya. Salah satu dukungnya minimal agamawan dan para intelektual. Kalau rakyat ditindas ya nggak usah ngomong, diam aja. Apalagi kalau misalnya agamawan dan para intelektualnya itu menyebarkan pengetahuan yang buat rakyat percaya bahwa mereka miskin karena takdir. Jadi di sekolah-sekolah itu rakyat jangan dikasih tahu mereka ditindas. Jangan kasih tahu sistem-sistem yang kayak gini, karena kalau dikasih tahu nanti rakyat cerdas dan rakyat melawan, elit nggak bisa lagi mengambil keuntungan. Nah, pertama dia pasti akan menggunakan soft control. Makanya tujuannya adalah we fool you, kami membodohi kamu. Kami merusak pikiran kamu dan kami merusak mental kamu, tapi ya kami nggak kasih tahu lah, ya kan? Nah, jadi kalian miskin kami minta pasrah. Ya, kalaupun kalian ditindas, kalian pasrah dan berdoa saja. Kalaupun kalian miskin itu karena takdir Tuhan, nggak akan kami kasih tahu bahwa kalian miskin itu karena sistem. Ya, nah itu. Nah, kalau kalian udah dikontrol pakai pikiran dan pakai mental nggak ampuh, baru kami akan pakai militer. We shoot at you. Kami tembak-tembakin kamu. Jadi pihak militer yang katanya itu adalah penjaga rakyat itu bullshit. Karena pertanyaannya satu aja, dalam dua pihak yang berkontradiksi ini, elit sama rakyat, segala sesuatu itu nggak mungkin bersifat netral. Kalau saya berantem sama kamu,
Pasti kalau ada temen datang, saya bakal tanya, kamu dukung siapa? Bela dia apa bela saya? Kalau berdiri di tengah itu apa maksudnya? Nggak ada. Jadi setiap pemerintahan dan politik, setiap sistem pengetahuan dan sistem kemiliteran dan sistem ekonomi, kamu harus tanya mereka berpihak ke siapa. Kalau ada yang bilang netral, itu omong kosong. Kamu harus tanya dia bela rakyat atau bela elit. Nah, ini dalam masyarakat kapitalisme. Nah, ini ada yang versi para pengusaha, we eat for you. Ya, ini para elit-elit itu. Nah, ini siapa? Ini adalah you semua. Ya, ini you semua. Ya, kita adalah yang bekerja untuk mereka, kita yang kasih makan mereka. Nah, ini fungsinya jelas dalam sertifikasi ini. Nah, ini versi fix for global imperialisme. Ya, ini bisa berlaku di dalam satu masyarakat dalam skala kecil, di satu kampung, di satu provinsi, di satu kabupaten, di satu negara. Tapi ada juga penjajahan atau stratifikasi sosial yang sifatnya global, mendunia imperialisme. Mungkin kalian pernah membaca, kalian boleh baca nanti artikel bahwa dunia ini, satu bumi ini pada seluruhnya dari A sampai Z itu sebetulnya berada di cengkraman penguasa-penguasa dunia tertentu. Yang kalau dia udah buat satu kebijakan, itu dampaknya bisa ke seluruh dunia. Ya, negara-negara adik kuasa, negara-negara superpower, ya kadang mereka berantem 2 orang aja, itu efeknya bisa satu dunia. Perang Cina dan Amerika itu efeknya bisa ke satu dunia, efek perangnya. Ya, perang di sini bisa jadi perang ekonomi, ya bisa jadi perang politik, ya nggak mesti perang bersenjata. Nah, ini yang versi dunia juga ada. Ya, we rule you, ada sistem pengetahuan dunia. Ya, misalnya ada masyarakat paling kapitalis itu kan di Eropa dan Amerika dan sebagian di Asia. Tapi masyarakat yang paling menderita, nah ini versi ini masyarakat Asia Afrika. Ini Asia Afrika. Nah, ini nanti akan ada we shoot at you, ini NATO. NATO-nya punya Eropa dan Amerika. Nah, ini we eat for you, ini versi multinational corporation kayak Freeport, kayak Unilever, kayak perusahaan-perusahaan fashion internasional yang dia bukan hanya mengeksploitasi masyarakat tok di satu negara, tapi dia mengeksploitasi masyarakat di banyak negara karena dia punya anak perusahaan di mana-mana. Dia buang limbah ke masyarakat Asia Afrika, dia mengambil kekayaan masyarakat Asia Afrika kan adalah tempat yang paling kaya sumber daya alamnya. Timur Tengah satu lagi ya, tapi itu masuk Asia Afrika, Timur Tengah. Nah, tapi mereka adalah yang paling dikuras sumber daya alamnya. Pekerja murahnya juga di sini. Jadi makanya nanti kalian bisa lihat ada film-film dokumenter yang menunjukkan ternyata perusahaan-perusahaan besar itu pekerja namanya itu brandnya boleh Eropa, tapi pekerjanya itu ternyata pekerja di Asia Afrika. Buang limbahnya juga ke Asia Afrika. Nah, atau ke masyarakat-masyarakat yang dianggap bawah lain. Nah, di masyarakat sendiri ini ada yang membagi ke dalam 3 hal, ya. Ada masyarakat yang benar-benar menderita, ya. Ini adalah ini masyarakat yang benar-benar paling menderita. Ini ada masyarakat yang imitate imperialism. Mereka masyarakat kelas bawah, tapi kelakuannya itu kayak elit yang nindas. Pernah lihat nggak masyarakat yang dia sebenarnya masyarakat kelas bawah, tapi mentalnya mental elit dan mental penindas. Nah, ada yang ini pretend work. Kami orang yang masyarakat kelas bawah yang seolah-olah bekerja. Ini soal watak. Tingkat ekonominya sama rendahnya, tapi wataknya beda. Nah, kadang-kadang itu tadi masyarakat kelas bawah ini ada yang kelas bawah kayak kita ini, yang kita ini ditindas, tapi kita saling nindas masyarakat di sesama kelas kita. Dan itu sangat menguntungkan elit. Ya, kalau saya ditindas daripada
saya berantem sama elit dan saya berantem sama kamu, itu akan lebih menguntungkan elit, kayak gitu. Nah, makanya kadang-kadang salah satu cara elit untuk membuat masyarakat meredam perlawanan kelas bawah itu mengadu domba dengan sesama masyarakat kelas bawah. Nah, atau kayak kasus lucu di kasus-kasus pemilu kita, kalian mungkin sudah sering ya dengar bahwa sejak Prabowo masuk kabinet Jokowi, ternyata mereka semua ya elit aja gitu, pura-pura aja berantem. Nah, kita masyarakat kelas bawah bacok-bacokan, ada yang sampai cerai-cerai, ada yang sampai usir-usir anak dari rumah karena nggak sepakat antara dukung Prabowo sama dukung Jokowi. Ternyata ini ya elit aja gitu, nggak ada pembelahan di sini, nggak ada pembelahan. Yang ada pembelahannya tuh di sini. Nah, kadang-kadang elit ini demi mencapai kepentingan dia pura-pura berantem, akhirnya kita yang saling bela. Tapi nanti di sini mereka berkawan balik. Nah, di film Sexy Killer kalian udah melihat jelas bagannya ya. Nah, jadi ini ya, ini penting untuk mempertanyakan setiap sistem pemerintahan, setiap sistem pengetahuan, setiap sistem militer dan setiap sistem ekonomi. Kalian harus tanya, itu bela rakyat atau bela elit? Jadi kalau ada yang bilang netral itu bohong. Nah, itu dia ya, ini strata dan lapisan sosial. Nah, ini materi tambahan juga untuk bahan mobilitas sosial. Nah, stratifikasi sosial itu ada 3 jenis. Sebagian juga saya lihat udah buat di tugas. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang mix ya gambarnya. Kalian boleh hafal dengan baik karena ini nanti sering keluar di ujian-ujian ya, ujian-ujian kayak model UN, kayak model SBMPTN, nah yang begitu-begituan. Nah, ada stratifikasi sosial terbuka tertutup, ini mengacu pada apakah orang bisa melakukan mobilitas sosial. Ya, di sini saya kasih pengantar sedikit. Mobilitas sosial itu adalah berasal dari kata mobile, bergerak, perpindahan status sosial, bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, pertanyaannya, kalau kamu hidup di suatu sistem sosial yang kayak gini misalnya, atau yang paling umum itu yang ini, golongan kaya, golongan sangat kaya, golongan miskin. Masalahnya golongan miskin bisa nggak naik tangga ke nomor 2? Minimal ke golongan kaya dulu deh, nggak usah ke golongan sangat kaya. Atau nih, kalau yang versi status sosial, yang tidak sekolah bisa nggak jadi sekolah, yang SD, yang tamatan SD bisa nggak naik sampai ke atas, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, mungkin ini bicara potensi, possibility. Artinya kalau kamu cukup uang, cukup tenaga, cukup usaha, bisa naik nggak? Karena ada yang versi tertutup. Nah, ini langsung saya kasih nampak contoh yang versi tertutup. Yang versi tertutup ini kan versi kasta. Mau kamu kerja keras sampai mampus pun, ini udah jadi ketetapan yang nggak bisa diubah. Kalau kamu dari sejak lahir udah jadi kelompok sudra, sampai mati pun kamu nggak akan pernah bisa naik. Jangankan ke kesatria, ke waisya pun kamu nggak akan bisa naik. Ini sistem sosialnya, sistem stratifikasinya tertutup habis-habisan. Kalau kamu hidup di India dan masih berlaku sistem kasta, kalau kamu jadi brahmana, yang kamu jadi brahmana, bahkan kamu nggak akan bisa turun kelas. Nah, yang naik nggak bisa turun, yang turun nggak bisa naik. Nah, walaupun kamu kerja sekeras apapun, kamu punya kekuasaan sebesar apapun, tapi masalahnya di pertanyaan satu, ya. Mungkin nggak kamu kerja keras, mungkin nggak kamu bisa menghasilkan banyak uang kalau dari sejak awal kamu nggak bisa dapat akses yang sama dengan orang lain. Itu jadi pertanyaan penting juga ya, karena orang sering naif dalam materi mobilitas sosial, nggak pakai kesadaran kritis, pakai kesadaran naif ya. Nah, ini yang tertutup bentuk stratanya, jadi dia berputar-putar di sini aja. Nah, makanya kenapa bentuknya kayak gini ya. Mobilitasnya hanya bisa secara horizontal, pindah dari sini kemari, dari sini kemari ya, pindahnya segaris ini aja.
Kalau kamu jadi petani, ya paling banter kamu pindahnya jadi nelayan. Ya. Kalau kamu jadi pedagang, kamu paling banter jadi pengrajin. Jadi pindahnya secara horizontal. Ya. Tapi naik ke atas nggak bisa. Nah, sistem kasta di India, masyarakat rasis. Masyarakat rasial, misalnya contoh dulu di masyarakat Afrika, ada sistem strata sosial, itu kulit hitam dan kulit putih. Nah, kulit hitam dan kulit putih itu adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial yang didasarkan pada ras, ya. Di masyarakat rasial, dulu di Afrika Selatan, masyarakat kulit hitam itu hampir nggak dianggap kayak manusia, ya. Mereka diperlakukan berbeda, walaupun yang punya negara orang kulit hitam, tapi karena yang jajah orang kulit putih. Di masyarakat itu kamu nggak bisa naik kelas, kecuali kamu ini kupas kulit kamu, ganti kulit, nah itu baru bisa, tapi kan nggak mungkin. Nah, dan di masyarakat feodal ini adalah masyarakat, ingat yang pernah saya bilang, masyarakat feodal adalah masyarakat, mereka basisnya adalah masyarakat, basisnya kerajaan dan penjajahan, di mana seseorang itu memiliki status sosial yang berbeda hanya karena beda agama, beda jenis kelamin. Nah, jadi ini yang diferensiasi sosial di awal. Nah, di masyarakat feodal, ya, semua hal ini jadi relasi kuasa. Ya, masyarakat feodal adalah masyarakat yang ketika terdapat diferensiasi di bidang ras, suku, bangsa, klan, agama, profesi, dan jenis kelamin, itu dijadikan untuk membuat orang istimewa atau terdiskriminasi. Di masyarakat feodal, kalau ras kamu beda, suku kamu beda, bangsa kamu beda, klan kamu beda, klan ini keturunan, agama kamu beda, profesi kamu beda, jenis kelamin kamu beda, maka langsung ada relasi kuasa. Ya, di masyarakat feodal, cara saya memperlakukan kamu, saya tanya dulu ras kamu apa, saya tanya dulu suku kamu apa, saya tanya dulu agama kamu apa, maka perlakuan saya akan saya tentukan berdasarkan identitas kamu. Nah, itu masyarakat paling sakit mental sebenarnya. Oke lah, masa kerajaan, masa masa penjajahan berlaku seperti itu. Nah, kalau dulu ini dilembagakan dengan sangat baik, dilembagakan lewat lembaga hukum, lewat lembaga ekonomi, lewat lembaga pendidikan. Nah, yang sekarang yang lucunya, dia nggak terlembaga di masyarakat feodalnya, dia nggak terlembaga dengan baik seperti dulu, tapi mentalnya masih ke bawah. Ya, mentalnya masih ke bawah. Nah, ada yang stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap anggota strata bebas pindah strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Contoh, anak seorang guru SD berkat ketekunan dan keuletannya menyelesaikan studi di kedokteran. Nah, ada jenis masyarakat yang stratifikasinya terbuka. Kamu boleh pindah ke atas dan ke bawah. Kamu bisa turun, kamu bisa naik. Kamu bisa pindah ke samping kiri, kamu bisa pindah ke samping kanan. Ya, kamu hari ini jadi guru SD, besok kamu jadi guru TK, atau besok jadi guru SMA. Atau kamu bisa naik kelas dari guru, asal kamu punya banyak duit dan punya banyak orang dalam, kamu bisa jadi dosen, atau kamu bisa masuk di pegawai pemerintahan dengan jabatan lebih tinggi misalnya. Nah, ini stratifikasi sosial terbuka, benar-benar terbuka, asalkan punya uang, punya orang dalam, punya usaha, ya usaha kerja keras, bisa. Nah, ada yang stratifikasi sosial campuran, dia terbuka sekaligus tertutup. Contohnya apa? Langsung aja saya kasih. Misalnya kasta Brahmana yang dihormati di lingkungannya, di India misalnya, dia pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai dengan kedudukannya di tempat baru. Dia turun kasta nggak? Enggak, dia tetap Brahmana. Saya misalnya kasta Brahmana, hanya karena saya pindah ke Jakarta,
kasta saya nggak akan turun, saya tetap Brahmana. Atau kalau saya kasta saya Sudra, saya pindah ke Jakarta, kasta saya nggak akan naik. Kalau saya ketemu dengan kasta Brahmana, saya adalah Sudra, ya kasta kita tetap aja beda. Tapi karena di masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang stratifikasi sosialnya terbuka, ya, kasta Brahmana saya harus menyesuaikan diri. Nah, karena di masyarakat yang sistem stratifikasinya terbuka, ya, saya nggak akan diperlakukan sebagai Brahmana. Saya hanya akan jadi Brahmana, strata saya hanya akan di atas kalau di Jakarta itu ada orang-orang yang kastanya di bawah saya, kayak dari kasta Shudra, kasta Waisya, nah itu. Tapi dengan masyarakat Jakartanya saya harus beradaptasi. Jadi ini adalah ketika masyarakat di kelas stratifikasi tertutup ketemu dengan masyarakat di stratifikasi terbuka, jadilah kayak begini. Nah, ya, makanya yang harus kamu perhatikan kalau kamu ada upaya naik kelas, ya, kalau kamu ada upaya melakukan mobilitas sosial, kamu lihat dulu kamu itu ada di masyarakat yang mana. Jangan-jangan kamu ada di masyarakat stratifikasi sosial tertutup, kayak di masyarakat feodal. Dibilang kamu ayo sekolah tinggi-tinggi biar kamu nanti jadi orang kaya, biar kamu hidupnya senang. Jangan-jangan kamu hidup di masyarakat sosial tertutup. Kamu mau sekolah tinggi-tinggi pun, kalau kamu nggak punya orang dalam, misalnya, ya kamu tetap nggak bisa naik kelas, kayak gitu. Atau disuruh, ayo sekolah tinggi-tinggi, tapi kamu sekolah tinggi-tinggi kalau kamu punya banyak duit, ya. Kalau kamu nggak punya banyak duit, ya kamu tetap aja nggak bisa sekolah. Kalau kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa naik kelas. Ujung-ujungnya bersyarat, gitu. Ternyata ujung-ujungnya kamu bisa naik kelas, ya, tapi ini campuran, bisa naik kelas tapi bersyarat. Kalau kamu nggak memenuhi syarat itu, walaupun terbuka sangat lebar, kamu tetap nggak bisa naik, gitu. Kamu harus benar-benar aware setiap kamu tinggal. Makanya fungsi dari mempelajari stratifikasi sosial itu adalah di saat kamu pergi ke masyarakat manapun, atau di saat kamu lagi stay di masyarakat manapun, kamu sadar betul kamu hidup di masyarakat yang memperlakukan orang berdasarkan apa. Apakah kamu hidup di masyarakat yang setara? Nggak peduli kamu anak siapa, nggak peduli kamu agamanya apa, nggak peduli kamu kerjaannya apa, kamu akan diperlakukan sama baiknya dengan semua manusia lain. Atau kamu hidup di masyarakat yang kamu beda agama dikit, itu kamu udah diperlakukan berbeda, gitu. Kamu beda suku aja, itu kamu udah diperlakukan berbeda karena ada relasi kuasa. Nah, ini konsekuensi adanya stratifikasi sosial. Apa dampak dari adanya stratifikasi sosial? Yang pertama, secara material, orang yang tingkat kelasnya di atas dengan di bawah pasti beda dalam basis materialnya, pakaiannya, rumahnya, perabotnya, makanannya, apa itu beda pasti. Di masyarakat kelas atas, ya, pernah lihat mungkin meme, anjingnya aja itu makan kue tart. Nah, tapi di masyarakat kelas bawah, mereka bahkan harus makan kayak masyarakat Afrika. Itu tanah liat, itu dibakar, itu yang dimakan. Nah, segitu bedanya. Masyarakat kelas atas itu bisa makan makanan bergizi, bisa makan makanan mahal, bisa milih, bisa buang-buang makanan. Di saat masyarakat kelas bawah, itu harus ngais-ngais makanan di tempat sampah. Beda banget. Nah, orang kaya itu kelas fashionnya beda, karena nanti lifestyle-nya juga beda. Orang kaya itu hari ini beli pakaian, besok bisa langsung buang dan beli lagi. Orang miskin, ya, bisa jadi pakaian udah 10 tahun dipakai, ya, asal belum koyak, itu masih itu aja yang dipakai. Ya, nah itu. Dan soal rumah jelas, orang miskin ada yang tinggal di kandang lembu, itu kayak di masyarakat di Aceh Utara. Di saat orang kaya, ya nggak usah saya sebutin lagi mana jenis rumah orang kaya, atau masyarakat kelas menengah aja, itu cukup. Dan ada yang lebih sedih lagi, masyarakat yang nggak punya rumah, homeless, atau masyarakat yang diusir oleh negara kayak exile, kayak masyarakat Rohingya, atau masyarakat yang mereka ya diusir oleh negara sehingga mereka hidupnya di camp-camp, ya, di perbatasan negara. Ya, nggak sama ya.
Ya, lifestyle aja itu akan menentukan selera orang. Ya, kelas itu akan menentukan selera, kayak gitu. Nah, kemudian ada non material, itu menentukan cara berpikir, mental. Ini mental ya. Ini penting sekali kata ini. Mental dan kepribadian menentukan hobi, bahkan dan menentukan bahasa dan gaya bicara seseorang. Nah, orang yang berpendidikan tinggi, tapi bukan yang sekolah tinggi ya, karena banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi tapi cara berpikirnya masih bodoh, cara berpikirnya masih buruk, cara berpikirnya masih rendah. Yang saya bilang adalah orang-orang yang benar-benar berpendidikan. Ya, karena nggak semua orang yang sekolah itu berpendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi bisa jadi karena dia punya akses pendidikan yang tinggi, cara berpikirnya lebih tinggi. Nah, tapi nggak selalu. Ada juga masyarakat yang karena dia kelas atas, cara berpikirnya itu jadi buruk. Nah, masyarakat kelas atas ini ada yang karena dia jadi masyarakat kelas atas, cara berpikirnya baik, tapi ada masyarakat yang karena dia kelas atas, cara berpikirnya itu jadi buruk. Sangat banyak. Itu. Ada masyarakat kelas bawah yang mungkin karena udah kelamaan hidup susah, dia jadi lebih bijaksana, cara berpikirnya lebih bagus. Nah, kemudian mental dan kepribadian. Banyak, harus kita akui, orang kaya lebih banyak yang cacat mental daripada yang orang miskin. Yang sombong itu banyakkan orang kaya. Orang miskin itu yang nyerap kelakuan orang kaya, makanya jadi sombong. Gitu. Walaupun itu lebih fatal lagi sih. Ya. Ini banyak orang kaya mentalnya sombong, mentalnya konsumtif, mentalnya individualis, cuma mikirin diri sendiri. Kepekaan sosial orang kaya itu rendah. Ya, itu sangat banyak terjadi. Banyak orang yang nggak sadar, misalnya gini, karena kamu punya makanan yang bisa kamu beli, apalagi makanan-makanan mahal, kamu taruh di medsos, dan kamu nggak mikir, ada banyak orang miskin, ada banyak orang yang nggak punya uang sebanyak kamu, ngelihat makanan kamu ngiler, tapi dia nggak bisa taruh. Saya pribadi makanya sangat anti, ya, berusaha sebisa mungkin, sebisa saya, ya, setidaknya saya mastiin orang yang lihat saya ini nggak ada orang yang miskin, nggak ada orang yang tersinggung atau sedih hatinya. Untuk menaruh, saya baru makan ini loh, saya baru taruh produk, saya baru beli produk ini loh, saya baru aja belanja ini loh. Itu orang-orang yang nggak punya kepekaan sosial, karena dia nggak kebayang bahwa ada orang yang akan sangat sedih melihat statusnya. Orang-orang yang nggak punya uang, yang nggak punya akses yang sama terhadap dia, itu cuma orang kaya dan orang menengah ke atas yang punya kayak gitu. Orang miskin karena tahu sedihnya diperlakukan seperti itu lebih jarang yang buat kayak gitu. Kalaupun ada, itu udah menyerap mental orang kaya, mentalnya udah dirusak karena sering lihat orang kaya. Itu istilahnya orang yang ditindas tapi menyerap mental penindas. Nah, itu begitu. Nah, kita sangat sering meledek teman-teman yang begitu kelakuannya. Ya, kayak kasus-kasus COVID yang lagi heboh sekarang juga. Itu banyak sekali kelakuan-kelakuan menengah ke atas yang itu sangat menjijikkan. Ketika mereka ngomong sesuatu atau pamer sesuatu dalam situasi seperti ini, mereka nggak lihat bahwa orang miskin atau orang menengah ke bawah itu nggak punya akses yang sama seperti yang mereka punya, nggak punya keistimewaan dan fasilitas seperti yang mereka punya. Nah, seperti itu. Nah, hobi juga ini menentukan, sangat ditentukan oleh kelas sosial, ya. Orang yang kelas sosial di atas hobinya itu beda dengan orang yang kelas bawah. Tapi saya nggak bilang bahwa hobi orang kelas atas itu selalu lebih keren daripada yang kelas bawah. Nah, ya. Kemudian bahasa dan gaya bicara. Yang songong-songong, ya, yang suka sombong-sombong gaya bicaranya, itu juga sangat ditentukan oleh kelas ekonomi dan kelas status sosial seorang. Ya. Nah, kemudian perlakuan sosial. Gara-gara ada stratifikasi sosial, ada yang namanya diskriminasi. Dan ada yang namanya privilege, keistimewaan. Pergi aja lah ke kantor-kantor pemerintahan atau ke masjid-masjid, bahkan nanti ada ditaruh khusus gitu, parkir. Jadi kita kadang harus parkir jauh-jauh, jalan kaki jauh-jauh, ya, karena kita nggak dapat tempat parkir. Tapi karena status sosial seseorang berbeda,
ya. Nanti ada lapak parkir khusus pejabat ini, pejabat itu, ketua ini, ketua itu. Nah, itu udah ada semua untuk mereka. Bahkan kalaupun tempatnya kosong, kita nggak boleh parkir di situ. Nah, itu ada privilege yang namanya privilege atau keistimewaan, sesuatu yang bisa kamu dapat karena kamu jadi kelas tertentu. Yang orang lain itu belum tentu dapat karena dia di kelas yang berbeda. Itu yang namanya privilege. Stratifikasi sosial itu sangat rentan dengan yang namanya diskriminasi dan pengistimewaan. Contoh ketika misalnya di masyarakat feodal, karena kamu masyarakat feodal yang punya relasi kuasa dalam basis gender, karena kamu laki-laki, kamu punya banyak privilege yang perempuan nggak punya, gitu. Karena kamu suku tertentu, kamu punya dapat privilege, kamu dapat perlakuan khusus, gitu. Dalam apa saja. Nah, ini dampak buruknya. Perlakuan sosial, diskriminasi dan privilege ini sangat buruk, ya. Nah, pada dasarnya kita sangat menentang adanya stratifikasi sosial. Kenapa? Stratifikasi sosial ini kan sebenarnya gaya lama dari mental-mental orang yang pengen berkuasa dan ingin menindas orang lain. Ya, kalau bisa stratifikasi sosial itu jangan ada. Ya, kalaupun orang punya tugas yang berbeda, misalnya ini. Contoh ya, di masyarakat ini. Oke lah, kamu punya skill yang berbeda, kamu punya pengetahuan yang berbeda, kamu punya uang yang berbeda. Tapi jangan sampai itu harusnya menimbulkan stratifikasi sosial di kantor kamu. Sehingga apa? Untuk orang yang udah kerja capek-capek, ya hanya karena dia statusnya di bawah, kamu kasih gaji yang bahkan nggak layak. Gitu. Ada orang yang ongkang-ongkang kaki, tapi karena status sosialnya tinggi, gajinya lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, memang oke, karena orang skillnya berbeda, profesional berbeda, bisa jadi ada orang yang kerjanya lebih keras, atau pengetahuan dia lebih keras karena dia rajin belajar, dia menempati satu pekerjaan tertentu yang lebih berat. Oke, dia wajar dapat gaji banyak, tapi jangan sampai ada orang yang kerjanya juga sangat keras, tapi karena kamu buat stratifikasi, tingkatannya kamu buat dia sebagai orang rendah, gaji layak untuk makan pun nggak cukup. Nah, itu. Jadi boleh nggak ada orang yang dibuat perlakuan lebih? Boleh, tapi unsurnya harusnya sangat jelas. Misalnya orang yang kualitas mentalnya atau kualitas kepribadiannya lebih bagus, dia orang yang baik, sehingga kita perlakukan dia lebih baik daripada orang yang kepribadiannya buruk, itu masih masuk akal. Atau ada orang yang dia sangat rajin belajar, sehingga dia punya pengetahuan bagus, punya skill bagus, dia kerjanya lebih keras juga, sehingga kita kasih apresiasi lebih tinggi sama dia. Itu boleh, itu masih masuk akal. Tapi membagi-bagi orang berdasarkan dia posisinya lebih rendah, lebih tinggi, ya hanya karena basis-basis tertentu, sehingga bahkan kamu bisa sampai membedakan ini kayak manusiawi, yang ini yang enggak. Itu sangat buruk. Nah, ini materinya. Semoga